Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Rektor, saya biasa manggilnya Pak Masri. Karena beliau itu sebetulnya mentoring saya ketika saya kekurangan literasi ketika sejak aktivis mahasiswa. Saya datang ke rumah beliau untuk belajar, termasuk ketika ada dinamika politik di Jember, kita sering diskusi. Tepuk tangan untuk dan para wakil rektor serta narasumber. KEOE di Ortega ini memang backgroundnya itu pertanian, tetapi beliau ada keluasan jaringan dan keluasan informasi tentang apapun di negeri ini. Beliau paham tentang itu. Termasuk siapa itu Pak? Mas Firdaus itu senior saya di Fakultas Pertanian. Beliau jurusan sosial ekonomi. Dan Mas Orisa serta saya baru kenal Mbak Suhana, Mbak Suhana suaminya itu Mas Hakimi. Saya baru tahu bahwa jadi favoritnya anak saya gitu ya. Dia minta salam ketika rapat bahwa beliau adalah pengarang buku Durahem gitu. Itu pertama. Sebetulnya ini bedah buku tidak serius gitu. Kalau bedah buku itu mungkin 2 season, 2 hari itu baru akan tuntas. Karena apa? Akan membedah asbabul nusul, nasib mansuknya begitu ya, tentang sebuah peristiwa sampai munculnya. Pemikirannya sebetulnya sederhana sekali. Ada keresahan di kami, saya berpikir cepat-cepat ketika itu. Ada peristiwa rancangan peraturan pemerintah tentang pertembakauan. Tembakau dijadikan zat adiktif. Artinya apa? Setara ganja. Saya berpikir cepat-cepat sebagai wakil pemerintah, apa sih artinya bed yang saya pakai ketika ada simbol tembakau? Sehingga harus ada perubahan bed. Bukan perubahan bed, tapi ada jejak kultural, jejak dinamika historikal di balik belakang itu yang akan kebongkar. Barulah berdiskusi kita dengan beberapa pegiat di kantor kami, apa yang harus dilakukan, apa sebagai pemantik, karena kita akan ada acara sebetulnya silaturahmi pegiat literasi yang sementara ini tercerabut. Jadi bedah buku ini sebetulnya hanya pemantik gitu ya. Dan kebetulan Pak Edi ini mengapa dijadikan seorang narasumber, karena beliau ansih tidak membedah persoalan itu, tetapi beliau paham yang tidak setuju tentang RPP itu. Bagaimana desain RPP itu ada pertarungan antara kebutuhan farmasi internasional dan pabrik rokok putih. Itu yang kita kaji. Karena persaingan dagang itu bukan persoalan harga ansih hari ini, tetapi diselundupkan lewat kesepakatan, traktat, regulasi. Itu yang harus kita melakukan kritisisme di persoalan. Seharusnya begitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Jember bisa melakukan nota protes secara kelembagaan karena terkait simbol logo pemerintah kabupaten. Itu yang pertama ya. Jadi tidak serius ini bedah buku. Yang diseriusi sebetulnya adalah kami ini fakir persoalan pegiat literasi, sementara ini bergerak sendiri-sendiri. Sementara pemerintah pusat sudah menasbihkan itu menjadi gerakan social movement. Jadi, padahal gerakan sosial itu harus diawali dari munculnya kesadaran bersama
Apa sih tantangan bersama kita ini? Baru akan muncul harapan bersama persoalan ini. Kami fakir gitu ya. Biasanya gerakan sosial pun itu diawali oleh adanya aspek koersif biasanya di negara-negara manapun di teori gerakan sosial. Dengan bisa baca di berbagai macam teori tentang sosiologi itu nampak gitu ya, gerakan itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, kami sebetulnya ingin mendengar di acara ini untuk dirumuskan oleh kita, biar pemerintah yang punya porsi, punya anggaran itu tepat sasaran gitu. Dalam jangka panjang bisa dijadikan think tank gitu Mas. Jadi bukan persoalan publikasi ansih, tetapi ada substansi, sustainability yang kita lakukan. Apakah model informal cangkruan, nanti izin Pak WITS bisa dijadikan tempat cangkruan gitu Pak, atau dihias ya. Karena yang paling efektif sebetulnya diskusi itu adalah kesetaraan dalam gagasan, dalam pengetahuan, sehingga ketika pemerintah melakukan eksekusi terhadap itu menjadi tepat sasaran. Itu maksudnya. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada keluarga Pak Kahar, Mas Febi atau yang mewakili yang telah memberikan bantuan buku gitu ya, untuk diberikan kepada narasumber. Jadi terkait semua all itu sebetulnya Mas Wik ya, size-nya anggaran ini memang diperpus sebetulnya Mas Wik. Terus ketika diskusi dengan keluarga Pak Kahar mau ditaruh di tempatnya gitu ya, akhirnya berdiskusi dengan tim, mengapa kita harus ditaruh di institusi perguruan tinggi, biar apa? Biar ada jejak pemikiran gitu ya. Jadi ada Tartama Nusantara peninggalan beliau ya, yang konsepnya luar biasa dan existing hari ini, dan kita selesaikan persoalan ini di wilayah kampus, biar apa? Suasana kebatinan bahwa di kampus inilah sebetulnya jejak pemikiran siapapun dan apapun, termasuk pegiat literasi, menemukan elan vitalnya, menemukan titik tumbuh untuk berkembang kembali. Mungkin itu harapan kami ya. Saya ingin masukkan nanti oleh pegiat literasi, kami lebih banyak mendengar, dan kita akan rumuskan harapan bersama itu menjadi sebuah kegiatan teknis gitu ya, yang tepat sasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara bedah buku dan silaturahmi pegiat literasi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.